Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedayanti, NIM 7211419009 dari jurusan Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai model sistem umum perusahaan. Memiliki 4 macam. Yang pertama, aliran sumber daya fisik, meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua, aliran sumber daya virtual, terdiri dari data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan, merupakan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhannya. Yang keempat, lingkaran umpan balik. Lingkaran ini terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Kemudian, perusahaan dalam lingkungannya. Perusahaan ini memiliki 8 unsur. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, serikat pekerja. Yang keempat, komunitas keuangan. Yang kelima, komunitas global. Yang keenam, pemerintah. Yang ketujuh, pesaing. Dan yang terakhir, pemegang saham. Kemudian, aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian, aliran-aliran yang jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Jadi, tidak semua aliran sumber daya lingkungan ini terjadi di antara perusahaan. Kemudian, mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan memiliki 9 macam, meliputi meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, menerima persediaan dari pemasok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan dapat digunakan dalam melaksanakan tiap-tiap aktivitas. Yang pertama, sistem elektronik. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pemasok, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok. Dan yang kedua, manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Ketika salah satu anggota dari suatu rantai pasokan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar di atas anggota lainnya. Kemudian, rantai nilai Porter. Nah, rantai ini terdiri dari aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Dan aktivitas utama ini terdiri dari logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan jasa. Kemudian, aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan penggadaan. Kemudian, memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pasokannya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Nah, seperti dengan pemasokan untuk mengirim bahan baku sehingga bahan baku akan tiba beberapa jam sebelum digunakan. Dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi ini memiliki keunggulan 3 macam. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam pembentukan operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis. Ketika dalam perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Dan yang ketiga, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Kemudian, tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan.
Kemudian, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi dari perusahaan multinasional, yaitu MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kemudian, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Nah, yaitu koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Selanjutnya, keuntungan koordinasi. Ada beberapa keuntungan, meliputi mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, dan lain sebagainya. Jadi, semua keuntungan ini disebabkan karena adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Yang pertama, kendala-kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah peranti keras komputer, yang kedua itu adalah peranti lunak komputer, yang ketiga spesialis informasi, yang keempat pengguna, yang kelima fasilitas, yang keenam database, yang ketujuh informasi. Nah, dari semua ini, ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi untuk menghasilkan keunggulan kompetitif, nah mereka harus menggunakan sumber-sumber daya ini semua untuk menghasilkan hasil yang dicapai. Kemudian, dimensi informasi memiliki 4 macam. Yang pertama, relevansi. Merupakan informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, akurasi. Idealnya, seluruh informasi seharusnya akurat. Akan tetapi, fitur-fitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurat akan menambahkan biaya dari sistem informasinya. Yang ketiga, ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Dan yang keempat, kelengkapan. Menunjukkan bahwa memiliki informasi yang terlalu banyak juga dapat memberikan kerugian. Nah, biasanya yang terbaik adalah membiarkan pengguna menentukan sendiri dimensi apa yang dibutuhkannya. Nah, selanjutnya, sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, sekelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategisnya bagi keseluruhan perusahaan. Dan kemudian, rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategisnya, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.